Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Cilacap menggelar kegiatan peningkatan kesadaran ketahanan bangsa bagi ormas di Cilacap. Kegiatan dilaksanakan di Aula Diklat Praja Cilacap, Selasa 22 November 2022. Hadir sekitar 150 peserta yang terdiri dari LSM dan ormas di wilayah Kabupaten Cilacap. Dihadiri PJ Bupati Cilacap, Yunita Diah Suminar, Kepala Bangkesbangpol Cilacap Taryo. PJ Bupati Cilacap, Yunita Diah Suminar mengatakan sesama LSM dan ormas untuk bisa saling menjaga toleransi, sehingga kerukunan akan terjaga, tidak ada perbedaan suku, ras, dan budaya. Harus bisa hidup bersama-sama, rukun dan berdampingan. Kedepan, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, Yunita akan membuat forum supaya tokoh masyarakat bisa saling berkomunikasi dan memunculkan gagasan baru antar LSM dan ormas. Kepala Bangkesbangpol Cilacap, Taryo, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Selama ini, jalinan LSM, Ormas, dan Pemkab Cilacap sudah berjalan dengan baik. Terbukti kondusif di wilayah Kabupaten Cilacap, masih terjaga dan aman-aman saja. Bangkesbangpol berdampingan dengan sekitar 130 ormas dan LSM yang ada di Cilacap. Namun hanya 70 saja ormas yang aktif. Tapi tadi betul kita butuh forum. Cuma forum itu kan tidak harus ketemu secara fisik, ya. Misalnya kan fisik, aduh sengaja langkah dulu, ya kan. Padahal kepengen terakhir segam misalnya ya. Pak Taryo orang berdua di bang. Kita bisa dengan kegiatan-kegiatan di komedi lain tidak harus juga sebangpol. Satu, misalnya kesehatan bisa kan ngumpulin bapak ibu di kesehatan. Misalnya rumah sakit dokternya kan pada cerita nanganin jenengan jajan, iya, nanti kita akan buat, ya. Tapi virtual juga boleh kan, kalau misalnya kita butuh Zoom. Pertama tentu saya apresiasi dengan Kesbangpol bahwa kegiatan untuk mengumpulkan teman-teman dari organisasi kemasyarakatan, LSM, dan berbagai elemen masyarakat pada pagi hari ini untuk mendorong kondusivitas di Cilacap ini. Saya mengingatkan banyak hal bahwa kita hidup itu harus saling toleransi. Jadi bagaimana tidak ada kemudian suku, agama, ya ras itu kemudian kita memperlakukannya berbeda. Karena mereka harus hidup bersama-sama, rukun, berdampingan. Hal lain adalah karena mereka butuh forum untuk sering ketemu, nanti kita akan buat satu forum yang lebih sering supaya kita dapat mendengar masalah-masalah yang ada di masyarakat, sehingga tadi sampai grassroots pun dia akan bisa memberikan informasi yang benar, ya. Kemudian tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Mungkin itu saja. Apalagi? Mendekati pemilu ini. Pemilu. Tadi saya ingatkan bahwa pemilu itu adalah satu kegiatan demokrasi yang memang harus kita ikut partisipasi, tetapi jangan kemudian menjadikan kita tidak rukun, ya, karena hanya ingin menggolkan calonnya, kemudian akhirnya bentrok. Jadi saya mengingatkan harus baik-baik saja. Ketika punya calon masing-masing ya silahkan saja. Tetapi jangan menjadikan kerukunan di masyarakat Cilacap khususnya menjadi terpecah belah hanya karena ingin mengusung calon-calon yang mereka punya. Itu saja. Sambut? Kalau prioritas pembangunan Bu, ini kan diketahui Ibu kan cuma menjabat 1 tahun. Ya. Nah, ini prioritas pembangunannya ke arah mana itu? Ya, jadi tadi malam kan saya sudah sampaikan. Sebetulnya saya bicaranya tentang bagaimana birokrasi bersih, ya kan? Kalau birokrasi bersih melayani, maka yang ada adalah dorongan transparansi dan akuntabilitas.
Maka pelayanan publik harus saya lihat di semua lini, terutama akses terhadap pelayanan di pemerintah ini. Entah itu kesehatan, entah itu perizinan, entah itu catatan sipil misalnya. Yang jelas ini salah satu program kita di Kesbang ya, mengumpulkan teman-teman ormas, LSM. Yang pertama jelas kita ingin meningkatkan tali silaturahim lah dengan mereka. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Ibu Bupati, kita terus membangun komunikasi. Sehingga harapannya adalah kondusivitas wilayah Kabupaten Cilacap. Dan alhamdulillah selama ini sih bangunan komunikasi kita dengan teman-teman ormas LSM juga sudah berjalan cukup bagus. Outputnya apa ya, bisa dilihat juga kondusivitas wilayah Kabupaten Cilacap sampai dengan saat ini kan alhamdulillah dalam suasana yang sejuk, aman, damai. Kalau ada hal-hal yang mungkin dinamika ya itu pun bisa kita selesaikan. Sehingga melalui forum ini kita juga mengundang narasumber dari kejaksaan, dari kepolisian, kemudian dari Kodim, kemudian juga dari Kesbangpol sendiri, itu dan mereka menyamakan visi dan persepsi yang sama. Bagaimana langkah kita untuk mewujudkan kondusivitas wilayah. Dan saya yakin teman-teman juga ormas LSM juga sudah tahu tentang peran masing-masing, karena di situ juga ada regulasi yang mengatur tentang keberadaan ormas dan LSM. Seperti itu. Total ada berapa Pak ormas sama LSM Cilacap Pak? Total ormas LSM itu kalau tidak salah ada sekitar 130-an lah, cuma tidak semua aktif. Yang aktif ada sekitar 70-an, 72, 73 kalau tidak salah seperti itu. Tapi alhamdulillah sih selama ini sih kondusivitas bisa terjaga, koordinasi juga berjalan dengan bagus. Jadi besarannya sekitar 7 bulan ini Pak? Ini 150. 150, Karena ada ketua, terus sekretaris sama anggota. Dan harapan kami bahwa materi yang mereka serap hari ini juga ditularkan ke yang tidak bisa hadir pada siang hari ini. Seperti itu. Kalau penekanannya pada apa sih, Pak? Pendekanannya kan kita menghadapi tahun politik juga tadi sama Ibu Bupati, kemudian menghindari intoleransi tadi gitu loh. Jadi jangan sampai ada hal-hal seperti itu. Yang muaranya itu tadi, mari kita jaga kondusivitas wilayah yang saat ini sudah bagus, mari kita pertahankan. Itu aja sih. Ada laporan terkait pergesekan antar LSM nggak Pak Ormas selama jauh ini Pak? Enggak ada. Dan insya Allah tidak ada, karena kita semuanya udah paham tentang peran masing-masing. Nandi Eko, Cilacap News, memberitakan.